Jadi kita gereja Gapi adalah gereja yang tidak boleh melupakan nama kita sendiri. Dan nama kita ini membawa sejarah. Sejarah yang sudah cukup panjang, udah 500 tahun lebih. Dimulai dari tahun 1517. Di tahun 2017 kemarin diperingati yang ke-500 tahun ya. 1517 ke 2017. Berarti sudah lebih dari 500 tahun. Sejarah yang sangat panjang. Namun sejarah yang sangat panjang inilah yang terkadang membuat sudah mulai dilupakan. Sama seperti contohnya kalau kita berbicara tentang manusia. Ketika manusia baru meninggal contohnya. 1-2 tahun awal atau bahkan mungkin sampai 5 tahun pertama. Orang masih mengingat dia. Tapi setelah sudah lama waktunya berlalu. Maka dia sudah mulai dilupakan. Apalagi kalau sudah lewat beberapa generasi. Kita sudah tidak tahu lagi siapa dia. Lebih-lebih lagi, kadang-kadang kuburannya pun sudah kita tidak tahu di mana lagi. Kadang-kadang kita pulang kampung, kita mau tahu kuburan nenek moyang kita. Gak tahu lagi yang mana satu. Sudah dilupakan. Sejarah gereja ini pun di zaman sekarang sudah mulai dilupakan. Dalam dunia saat ini boleh dihitung dengan jari bahkan berapa banyak gereja Protestan yang merayakan Minggu Reformasi. Salah satu yang masih bertahan melakukannya adalah gereja Gapi. Kenapa ya kan? Kenapa kita harus merayakannya? Kenapa kita harus terus mengingat apa yang sudah berlalu? Bukankah yang lalu biarlah berlalu ya kan? Sesungguhnya yang baru sudah datang. Guru saya selalu ingatkan kami bahwa kita harus selalu mengingat dan memegang yang sering disebut sebagai the old fashioned way. Atau jalan, kalau kita mau katakan jalan yang kuno, jalan di masa lalu. Karena di jalan di masa lalu, jalan yang kuno yang kita katakan itu mengandung kebenaran-kebenaran yang harus tetap kita pegang. Dan itu adalah reformasi gereja. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita melihat tentang tema firman Tuhan hari ini tentang sola scriptura, Alkitab adalah otoritas tertinggi. Bapak Ibu tahu tidak kenapa reformasi tiba? Kenapa reformasi terjadi? Dan kenapa itu penting bagi kita? Sehingga bulan ini saya dedikasikan seluruh bulan ini untuk reformasi. Maka topik kita di kebaktian umum, kita akan berbicara tentang 5 pilar ajaran reformasi. Dan dalam persekutuan-persekutuan kita akan menyinggung tentang topik-topik ini. Kenapa begitu penting? Satu hal yang berkaitan dengan firman Tuhan. Karena hari ini kita mau belajar tentang sola scriptura. Hanya Alkitab. Yang berhubungan dengan Alkitab sebelum tahun 1517. Sebelum reformasi gereja. Bapak Ibu harus selalu ingat bahwa Bapak Ibu sebagai jemaat gereja tidak boleh pegang Alkitab. Itu yang terjadi. Jemaat biasa, mereka sebut sebagai jemaat awam, orang Kristen awam, tidak boleh memegang Alkitab, tidak boleh membaca Alkitab. Makanya dia disebut sebagai the dark ages.
atau masa kegelapan. Nah, itu juga terdapat dalam sejarah dunia. Masa kegelapan. Kenapa? Karena tidak ada terang. Terang ditutup. Alkitab tidak boleh dibaca. Lalu kita bertanya, siapa yang larang orang Kristen untuk baca Alkitab? Siapa? Wah, sayang sekali, yang larang bukan orang tidak percaya Tuhan. Bukan agama lain. Yang melarang adalah gereja. Gereja Roma Katolik. Mereka melarang kita untuk membaca Alkitab. Alasannya apa? Mereka bilang, kalau kamu baca Alkitab, dari kamu akan keluar ide-ide yang tidak benar. Penafsiran-penafsiran yang salah. Dan kamu akan mulai percaya bahkan mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Jadi, kalau mau kamu tahu kebenaran, hanya ada satu caranya. Datang, dengarkan pendeta ngomong. Apa yang disampaikan oleh imam di gereja melalui segala doktrin yang sudah dituliskan, itulah kebenaran. Alkitab tak boleh baca, tak boleh pegang. Dan pada masa tersebut Alkitab pun hanya ada dalam bahasa aslinya. Ibrani, Aramik, dan Yunani. Siapa yang bisa baca 3 bahasa ini? Ini bahasa kuno. Dan ditambah satu lagi. Bahasa yang diakui oleh gereja pada masa tersebut adalah bahasa Latin. Jadi Alkitab diterjemahkan ke bahasa Latin. Dan hanya boleh itu. Tidak boleh diterjemahkan dalam bahasa lain. Siapapun yang menerjemahkannya akan dihukum mati. Salah satu dari begitu banyak yang dihukum mati oleh gereja Roma Katolik adalah seorang yang bernama William Tyndale. Saya berencana akhir bulan di hari Sabtu di persekutuan muda-mudi kita akan menonton sedikit cerita tentang William Tyndale. William Tyndale dihukum mati. Kenapa? Karena dia menerjemahkan Alkitab. Dia terjemahkan Alkitab dari bahasa asli ke dalam bahasa Inggris. Cuman satu tujuannya. Dia hanya mau orang yang berbahasa Inggris bisa membaca Alkitab. Sesimpel itu. Tapi dia dihukum mati. Kalau tidak terjadi reformasi Bapak Ibu dan Saudari, sampai hari ini Bapak Ibu tidak bisa pegang Alkitab juga. Sampai hari ini firman Tuhan ini tidak bisa kita baca. Betapa bahagianya kita sekarang. Ketika firman Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita boleh kita pegang. Boleh kita baca. Dan bukan hanya kita baca dalam bahasa aslinya, tapi supaya kita mengerti, kita baca dalam bahasa Indonesia. Semua ini terjadi karena reformasi. Makanya kalau dibilang, itu sudah 500 tahun yang lalu, itu sudah tidak relevan. Alkitab di tangan kita adalah bukti bahwa apa yang terjadi 500 tahun yang lalu sangat relevan bagi kita. Kita harus selalu mengingat itu dan bersyukur kepada Tuhan. Sungguh. Kalau tidak, kalau zaman sekarang saja Alkitab ada di tangan kita, kita bisa baca, kita bisa tertipu dengan banyak ajaran. Apalagi kalau Alkitab tidak ada di tangan kita. Suka-suka orang ngomong, suka-suka kalau dia imam, maka dia suka-suka bilang apa saja dia mau.
Dan kamu harus percaya. Dan itu yang betul terjadi. Sampai muncullah seperti Martin Luther, John Calvin, William Tyndale, John Huss. Mereka yang punya akses kepada Alkitab. Kenapa? Karena mereka imam. Ketika mereka membaca Alkitab, mereka temukan bahwa banyak ajaran gereja yang tidak benar. Salah satu yang terjadi adalah ketika Martin Luther melihat adanya penjualan surat pengampunan dosa. Indulgences. Indulgensi dalam bahasa Indonesia. Surat pengampunan dosa. Kamu mau diampuni dosanya, beli surat ini. Karena surat ini sudah distempel oleh paus. Bayangkan, mau masuk sorga, beli surat. Bukan percaya sama Tuhan Yesus. Beli surat. Itu adalah ajaran gereja. Dan bagaimana kita bisa tahu itu benar atau salah? Orang Kristen tidak bisa tahu. Karena gak ada Alkitab di tangan mereka. Martin Luther tahu. Kenapa Martin Luther tahu? Karena dia imam. Dia baca Alkitabnya. Dia temukan, oh ini tidak benar. Hanya ada satu jalan ke sorga melalui Tuhan Yesus. Melalui iman. Dia membaca kitab Roma dan dia lihat di sana bahwa orang benar hanya hidup oleh iman. Bukan dengan beli surat. Dari firman Tuhan itulah tercetus reformasi. Jadi Bapak Ibu, sangat penting bagi kita untuk mengingat ini. Dan salah satu pilar dalam gereja, dalam reformasi, dalam gereja Protestan yang tidak boleh dilupakan adalah yang kita mau bahas pagi ini, yaitu sola scriptura. Hanya Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Dan dari mana kita tahu itu? Nah, kita tadi membaca dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 kan? Ketika di ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Nah, di sini terdapat dua hal. Pertama, segala tulisan. Yang kedua, yang diilhamkan. Kalau dibilang segala tulisan artinya semua tulisan. Tapi tidak semua buku. Tulisan-tulisan ini adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Nah, apa itu maksudnya diilhamkan? Diilhamkan kalau kita mau terjemahkan dia secara harafiah dari bahasa aslinya, maka ini artinya dinafaskan oleh Allah. Dinafaskan. Artinya yang keluar langsung dari mulut Allah. Baru dituliskan. Kalau dalam bahasa lain, Rasul Petrus katakan dalam suratnya, bahwa orang-orang kudus dibawa, dipimpin oleh Roh Allah untuk menulis. Dan siapa mereka ini? Tentu tidak lain dan tidak bukan para nabi dan para rasul. Para nabi yang menuliskan perjanjian lama, Kejadian sampai Maleakhi. Para rasul yang menuliskan Matius sampai Wahyu. Alkitab ini 66 kitab adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Di dalam zaman sekarang Bapak Ibu, Alkitab ini sudah mulai banyak yang meragukan. Mereka katakan bahwa Alkitab ini bukan tulisan Allah. Alkitab ini adalah tulisan manusia sama seperti buku-buku lain. Kenapa kita harus percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Allah? Kenapa kita harus percaya? Adakah bukti? Ada enggak yang melihat ketika Allah datang dari langit,
dan memberikan Alkitab ini untuk dituliskan. Kenapa kita percaya? Nah, Bapak Ibu, saya mau menunjukkan kepada kita sebuah gambar di sini. Mungkin lanjut aja. Nah, ini. Mungkin kalau kita lihat gambar ini dari jauh, kita mungkin akan agak sedikit bertanya-tanya, ini gambar apa? Apakah ini gambar pelangi atau gambar apa? Nah, gambar ini kalau kita melihat di bawahnya itu adalah nama-nama Alkitab, nama-nama kitab yang terdapat di dalam Alkitab, 66 kitab. Dan yang melengkung-lengkung itu adalah semua garis yang menghubungkan antara kitab yang satu dengan kitab yang lainnya. Artinya apa? Alkitab ini mereka itu terhubung satu dengan yang lainnya. Terdapat yang disebut sebagai cross reference. Artinya di salah satu kitab disebutkan kitab yang lain atau isi daripada kitab yang lain. Dan ini terjadi kalau kita lihat begitu banyak garisnya karena ada sekitar 63.779 hubungan antara kitab yang satu dengan kitab lainnya yang terdapat dalam 66 kitab ini. Artinya 66 kitab ini itu tidak sendiri-sendiri dia. Kitab Kejadian ya sendiri dia Kejadian. Keluaran. Gak ada hubungannya dengan Matius, gak ada hubungannya dengan Perjanjian Baru. Oh, mereka saling berhubungan dan hubungannya bisa ditarik garisnya sampai 60.000 lebih. Ini kemarin saya lihat dan ini adalah satu bukti. Karena tidak ada, kumpulkan 10 buku. Kumpulkan 10 buku. Yang ditulis oleh orang yang berbeda. Apakah mereka bisa membuat hubungan yang begitu erat satu dengan lainnya? Biasanya yang terdapat bukan hubungan, tapi kontradiksi. Alkitab kita adalah Alkitab yang sangat-sangat unik karena dia terdiri dari 66 buku. Ditulis oleh kurang lebih 40 orang yang tidak pernah bertemu satu dengan yang lain. Mungkin beberapa di antara mereka ada yang pernah bertemu, khususnya para rasul. Ditulis dalam 3 bahasa yang berbeda, Ibrani, Aramik, Yunani. Di 3 benua yang berbeda, Asia, Afrika, Eropa. Nah, seperti kitab Filipi, Tesalonika itu Eropa. Dengan periode sekitar 1.500 tahun. Tapi ketika kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada kontradiksi. Tidak ada pertentangan. Semuanya satu. Seperti ini. Mereka saling berhubungan satu dengan yang lain. Wah, Bapak Ibu, berapa orang kita dalam ruangan ini? Kalau saya kasih kita secari kertas dan minta kita untuk menulis tentang sesuatu mungkin yang kita kenal. Contohnya kita semua tahu buah apel, ya kan? Lalu saya kasih kita semua kertas untuk tulis tentang buah apel. Maka apa yang akan terjadi? Saya yakin pasti tulisan kita berbeda satu dengan yang lain. Bukan hanya soalnya berbeda, tetapi bahkan kontradiksi satu dengan yang lain. Karena yang satu akan bilang aku suka apel, yang satu bilang apel aku gak suka. Yang satu bilang apel itu manis, yang satu bilang dia kecut. Yang satu bilang aku lebih suka apel hijau, yang satu bilang aku lebih suka apel merah. Kita akan kontradiksi satu dengan yang lain. Tapi Alkitab 40 orang kurang lebih yang menulis, 1.500 tahun penulisannya dengan 3 bahasa yang berbeda, di tempat yang berbeda-beda, tapi ketika dikumpulkan isinya satu.
Makanya kalau ada yang tanya sama kita, apakah Alkitab itu firman Allah? Ini buktinya. Harus ada yang namanya mastermind-nya. Harus ada seseorang yang mengatur semuanya. Tulisan kita semua baru nanti satu padu kalau sebelum kita menulisnya. Saya sudah WA kita semua. Nanti tulis ini ya. Baru cocok tulisan kita satu dengan yang lain. Alkitab juga demikian. Inilah tulisan yang diilhamkan itu. Alkitab. Dan tulisan yang diilhamkan inilah yang dikatakan di sini bermanfaat. Alkitab tidak ditulis oleh Tuhan melalui nabi dan rasulnya untuk disimpan. Ada orang Kristen punya Alkitab, tapi Alkitabnya rapi. Kan? Kenapa rapi? Karena disimpan, tidak dipakai. Bahkan kalau datang ke gereja waktu dia buka masih lengket-lengket dia. Lengket-lengket. Pak, mungkin kita bilang sekarang, Pak, sekarang zaman teknologi. Oke. Sekarang kita buka Alkitab pakai HP. Di rumah pun kalau baca Alkitab saya pakai HP, Pak. Oke. Nggak masalah. Tapi apakah benar baca Alkitab? Karena Tuhan kasih Alkitab bukan untuk disimpan. Makanya reformasi terjadi. Karena pada zaman dulu sebelum 1517 Gereja Roma Katolik menyimpan Alkitab. Tidak boleh dibaca oleh jemaat. Tuhan bilang Alkitab diberikan. Tulisan ini diilhamkan oleh Allah karena ada manfaatnya. Dan ada 4 manfaatnya. Nah, kita lihat dengan singkat ya. Yang pertama dikatakan untuk mengajar, ya kan? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Dan untuk mengajar apa artinya? Kata mengajar itu adalah kata yang artinya doktrin. Makanya kelas belajar Alkitab kita sebut sebagai kelas bedah. Belajar doktrin Alkitabnya. Ajaran. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang apa yang benar. Kalau kita mau tahu ajaran yang benar itu apa, kemana kita pergi? Alkitab. Jangan pergi ke internet. Kadang-kadang sekarang di zaman teknologi kita lebih gampang menggoogle, ya kan? Aku mau tahu orang Kristen kalau berdoa harus seperti apa. Di mana kita mau cari tahu? Tanya Om Google. Tanya pendeta. Tanya motivator. Dengarkan di YouTube. Kita ada Alkitab. Mau tahu cara berdoa yang benar? Lihat apa kata Alkitab. Lalu apa gunanya pendeta, Pak? Apa gunanya Google? Apa kita nggak boleh pakai? Boleh. Tapi untuk membuka Alkitab kepada kita. Pendeta itu hanya alat Tuhan untuk membuka Alkitab ini ke kita. Jadi ketika pun kita datang kepada pendeta untuk bertanya, Pak, bagaimana cara berdoa? Kita harus punya ekspektasi. Ekspektasi kita itu apa? Dia akan buka Alkitab. Dia akan kasih tunjuk sama kita ayatnya. Begitu juga kalau kita menggoogle. Makanya kita tidak boleh percaya semua apa kata Google. Sekarang ada AI, ChatGPT, Gemini. Hati-hati. Saya tahu banyak orang yang mendorong, bahkan dalam gereja mendorong kita untuk menggunakan AI untuk belajar firman Tuhan, tapi saya tidak mau. Karena menurut saya AI, ChatGPT, Gemini segala macam hanya boleh dipakai oleh para expert, para ahli. Karena Gemini contohnya saya sudah bilang, tidak semua yang Gemini katakan benar.
tolong double check. Nah, bagaimana double checknya kalau kita bukan ahli? Saya menggunakan AI. Kenapa saya berani menggunakannya? Karena saya sudah punya dasarnya. Saya sudah belajar di STT minimal. Jadi hati-hati. Ekspektasi kalaupun kita buka ChatGPT, yang dia tunjukkan sama kita adalah ayat. Dan ketika dia sudah tunjukkan ayatnya, buka Alkitab kita dan baca. Lihat konteksnya, mengerti, doakan, minta Roh Kudus untuk tolong kita. Supaya firman Tuhan yang kita baca, kita boleh mengerti. Itu adalah doktrin. Itu adalah ajaran. Makanya dalam katekismus, katekisasi dalam gereja kita, kita tidak sembarang bilang ini adalah doktrin gereja, ini adalah ajaran gereja A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Hafal, mengerti, inilah dia. Oh tidak. Dalam setiap pertemuan yang kita bahas adalah Alkitab, ayat firman Tuhan. Tentang apa yang harus kita percaya. Kita buka apa kata Alkitab. Dan penjelasannya harus sesuai dengan Alkitab. Nah, itu baru dibilang bahwa bermanfaat untuk mengajar. Ya kan? Yang kedua, dikatakan di sini bahwa dia bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Nah, apa artinya bermanfaat untuk menyatakan kesalahan? Dan ini berbicara tentang apa yang tidak benar. Kalau tadi kita bertanya, bagaimana caranya untuk berdoa? Sekarang pertanyaannya adalah, apakah cara berdoa ini benar? Dari mana kita tahu itu salah atau tidak? Kembali Alkitab. Makanya Bapak Ibu, saya mau kita mendorong kita untuk belajar Alkitab. Dan ini bukan hanya soal kita tahu atau tidak tahu, tapi juga bahkan dalam kita bergereja, dalam kita melayani, dalam kita beribadah. Supaya ibadah kita, pelayanan kita boleh berjalan dengan baik. Tidak ada yang namanya begitu banyak pertanyaan, kenapa begini, kenapa begitu. Kita perlu belajar Alkitab. Karena kadang-kadang kalau kita tidak tahu apa kata Alkitab, kita terus bertanya, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa enggak begini, kenapa enggak begitu. Mana yang salah, mana yang benar? Alkitab akan jawab. Alkitab akan kasih tahu kita. Dalam pelayanan ini contohnya, ini yang tidak boleh. Alkitab akan kasih tahu kita. Kenapa ini tidak boleh? Alkitab akan kasih tahu kita. Dan yang ketiga, dikatakan untuk memperbaiki kelakuan. Jadi setelah Alkitab kasih tahu kita apa yang benar, lalu kasih tahu kita apa yang tidak benar, lalu dia akan tolong kita untuk menjadi benar. Untuk memperbaiki hidup kita. Kalau orang Kristen merindukan hidup yang benar di hadapan Tuhan, hanya ada satu caranya, nggak ada cara lain. Mengerti Alkitab, melakukan Alkitab. Itu saja. Tidak ada yang lain. Karena Alkitablah yang akan memulihkan kita ke jalan yang benar. Nah, kita lahir tanpa Alkitab, ya kan? Gak ada yang lahir sini bawa Alkitab kan? Dan gak ada yang lahir dengan pengetahuan tentang Alkitab. Gak ada yang lahir tiba-tiba dia lahir, dia tidak menangis tapi dia bilang Matius 7 ayat 14. Gak ada kan? Dan kebanyakan kita dari kecil, baik dari orang tua, baik dari lingkungan, bahkan sampai di sekolah, kita
dipenuhi dengan ajaran-ajaran duniawi. Di sekolah terlebih. Anak zaman sekarang sekolah dari pagi sampai sore. Semua tentang dunia. Dan ini bisa membuat kita menyimpang dari Tuhan. Karena edukasi dalam dunia hanya memimpin kepada apa? Kejayaan dunia. Cinta akan uang, cinta akan karir, cinta akan segala hal yang duniawi. Kenapa kita sekolah? Supaya kita dapat kerja banyak, kerja yang bagus. Kenapa kita mau kerja yang bagus? Supaya kita dapat uang. Kenapa kita mau dapat uang yang banyak? Supaya kita bisa menikmati dunia. Kembali ke sana. Bagaimana caranya supaya kita kembali ke jalan yang lurus? Hanya ada satu caranya. Melalui Alkitab. Makanya Bapak Ibu, kalau di luar sana kita sudah dipenuhi oleh dunia, jangan lagi berharap bahwa di gereja kita akan membicarakan hal-hal yang duniawi juga. Alangkah ironisnya, ketika kita hidup sepanjang minggu di luar sana dengan dipenuhi dengan segala banyak hal-hal duniawi, dan sampai di gereja yang kita dengar adalah cinta akan uang juga. Yang kita dengar adalah cinta akan dunia juga. Dan itu adalah Injil kemakmuran yang diajarkan di begitu banyak gereja. Kenapa kita berikan persembahan kita? Mereka bilang kalau kamu berikan persembahanmu, kamu akan terima lebih banyak. Persembahan itu seperti investasi. Investasi. Kamu berinvestasi sama Tuhan. Tidak masuk akal. Ajaran tentang persembahan adalah investasi adalah ajaran yang paling tidak masuk akal. Tahu kenapa? Firman Tuhan bilang segala sesuatu adalah dari Tuhan. Lah, bagaimana kita ambil yang punya Tuhan lalu kita investasikan sama Tuhan? Itu sama halnya saya punya uang, saya kasih ke seseorang, lalu seseorang ini bilang, saya kasih kamu ya untuk saya investasikan. Ini uang saya. Kok kamu kasih saya untuk kamu investasi? Ini uang saya. Tak masuk akal. Tapi itu yang disuka oleh orang. Bahkan orang Kristen setelah dalam dunia dia belajar tentang bisnis, cinta akan uang, sampai di gereja pun yang mau dia dengar adalah, tolong kasih saya banyak uang. Yang mau dia dengar adalah berkat, berkat, dan berkat. Gereja ada untuk mengabarkan Alkitab yang meluruskan kita, membawa kita ke jalan yang benar. Makanya jangan heran Bapak Ibu, ketika Alkitab dibuka dan firman Tuhan dinyatakan dengan benar, biasanya itu sedikit banyak menyinggung kita. Kenapa? Karena kita sudah dipenuhi dengan begitu banyak jalan yang bengkok di dunia ini. Firman Tuhan mau luruskan yang bengkok. Sama seperti sebuah besi, kalau udah bengkok, bagaimana meluruskan besi yang sudah bengkok? Harus dipalu dia. Makin keras besinya, makin kuat dia harus dihajar. Supaya dia lurus. Itulah firman Tuhan. Dan terakhir manfaatnya adalah untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau tadi dia ajarkan kita apa yang benar, lalu dia kasih tahu kita apa yang tidak benar, lalu dia pimpin kita untuk di jalan yang benar, lalu yang terakhir ini apa? Untuk membuat kita tetap di tempat yang benar. Karena begitu gampang memulai, sulit untuk bertahan. Tapi tenang, Alkitab akan bantu kita. Dia akan tolong kita untuk bertahan di jalan yang benar. Makanya Alkitab itu penuh dengan warnings. Penuh dengan kalau kita mau simbolkan dia dengan perjalanan, maka penuh dengan rambu-rambu lalu lintas.
Kemarin berapa hari yang lalu saya ke Bogor, lalu ada bermain ke Jakarta, dan di sana jalanannya saya perhatikan jauh berbeda dengan kita di Batam, ya kan? Jalanan di sana, sekali saja kamu salah jalan, kamu akan mutar jauh sekali. Kalau di sini kan kita salah jalan, sebentar ada U-turn, sebentar ada gang-gang kan kita bisa lewat. Di sana sekali kamu salah jalan, kamu harus mutar karena harus lewat. Ada jalan yang harus lewat tol, ada jalan yang harus lewat jalan besar. Maka seorang driver bawa kendaraan harus betul-betul perhatikan. Apalagi kalau dia sedang jalan di tol, mana exitnya, mana keluarnya, mana masuknya. Tak boleh salah. Bahkan dari jauh dia sudah harus perhatikan. Karena kalau sudah dekat exit, dia harus agak minggir ke kiri. Karena tol jalannya bukan untuk 20 km per jam. Jalannya harus lebih kencang. Bagaimana supaya tetap di jalur dan sampai ke tujuan dengan selamat? Harus perhatikan rambu-rambu lalu lintas. Hidup kita sebagai orang Kristen, bagaimana supaya tetap di jalan yang benar? Harus perhatikan rambu-rambu yang terdapat dalam Alkitab. Banyak ajaran Alkitab yang akan memberikan kepada kita peringatan. Tidak boleh ke sana, tidak boleh ke situ. Jangan lakukan ini. Ini yang harus kamu lakukan. Terus berada di jalur yang benar. Makanya orang Kristen yang tidak lagi datang ibadah, yang tidak datang persekutuan, bahkan tidak datang kelas belajar Alkitab, biasanya begitu mudah jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena dia sudah lupa. Di sana ada lampu merah enggak ya? Suatu hari saya pulang ke Nias, tempat di mana saya lahir dan dibesarkan. Lalu saya ditilang. Saya pikir saya sudah di jalur yang benar ini. Saya ditilang. Saya tanya, kenapa saya ditilang? Dia bilang, kamu gak tahu ya, kamu salah jalan. Saya bilang, enggak, saya benar. Dia bilang, enggak, kamu salah jalan. Lalu setelah urusan selesai, saya balik, saya lihat, ternyata di sana sudah ada aturan di jalan itu tidak boleh lagi lewat situ. Harus mutar. Kenapa itu terjadi? Karena saya sudah lama enggak ke sana. Ya kan? Sudah lama kita ke sana, kita tidak tahu lagi ada perubahan atau tidak. Ketika kita sudah lama tidak ke gereja, kita sudah lama tidak datang ke persekutuan, kita sudah lama tidak datang belajar Alkitab, di rumah pun kita sudah lama tidak baca Alkitab kita sendiri, maka jangan heran kenapa kita begitu mudah jatuh ke dalam dosa. Karena bukan hanya kita tidak tahu rambu-rambunya, kita pun sudah lupa rambu-rambunya. Makanya orang tua, kalau kita bilang kenapa anakku begini dan begitu, apakah mereka belajar Alkitab? Apakah mereka tahu Alkitab mereka? Apakah kita begitu serius membawa mereka untuk mengerti Alkitab mereka? Kadang-kadang orang-orang tua Kristen bertanya dan mau mendoakan anaknya supaya anaknya baik-baik saja. Walau mereka tidak akan baik-baik saja, kecuali mereka tahu Alkitab mereka, kecuali mereka mengimani Alkitab mereka, kecuali mereka menaati Alkitab mereka. Hanya dengan cara itu mereka tahu apa yang benar, mereka tahu apa yang tidak benar, mereka bisa jalan di jalan yang lurus, dan mereka akan tetap di jalan yang lurus. Hanya dengan cara itu, gak ada cara lain. Kadang-kadang kita orang tua pun bagaimanapun kita merepet, oke. Mereka
dari lahir sampai SD, SMP, SMA mungkin masih mau duduk dan dengar. Setelah itu mereka tak mau dengar. Repetan kita pun kadang-kadang tidak ada gunanya. Bahkan terkadang hanya akan membuat mereka menjauh dari kita. Anak-anak banyak yang tidak mau di rumah karena tidak suka repetan orang tua. Kenapa mereka tidak suka repetan orang tua? Karena mereka tidak tahu apa kata Alkitab. Andai mereka tahu apa kata Alkitab, hormatilah ayahmu dan ibumu. Andai mereka membaca kitab Amsal, ketika kitab Amsal katakan, dengarkan perintah ayahmu dan nasihat ibumu, kalungkan itu pada lehermu. Andai mereka tahu, andai mereka imani, maka repetan orang tua tetap akan mereka dengar. Mereka tidak akan lari, mereka tidak akan benci. Karena saya juga alami. Oh, mama saya kalau merepet ngeri. Mama saya kalau mukul, saya rasa tidak semua orang tua kalau memukul anaknya seperti mama saya memukul. Seram sekali. Kita laki-laki saja gemetar. Tapi yang saya tahu adalah saya tidak pernah membenci dia. Saya tidak pernah lari. Ketika saya salah, saya tahu saya akan dihajar, saya tidak akan lari. Saya akan di situ dan menerima hukuman saya. Dan saya akan duduk di situ dan mendengarkan repetan dia. Bahkan sampai saya kuliah, saya sering dulu nelpon dan hanya mendengar ocehan. Yang ngomong panjang lebar, saya dengarkan saja. Kenapa? Karena dari kecil saya tahu firman Tuhan yang memberitahukan kepada saya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Mendengarkan nasihat mereka, kata kitab Amsal, tidak akan membunuhmu, justru akan memberikan kepada kamu kehidupan. Karena dari 10 hukum Taurat hanya ada satu hukum yang mengandung janji, ya kan? Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Andai semua anak mendengar ini dan tahu dan mengimani ini, maka mereka akan baik, percaya kepada firman Tuhan. Karena Alkitab bilang, segala tulisan ini diilhamkan, bermanfaat untuk kasih tahu kita apa yang benar, untuk kasih tahu kita apa yang salah, untuk kasih tahu kita bagaimana berjalan di jalan yang benar, dan untuk menolong kita supaya kita tetap berjalan di jalan yang benar. Maka Bapak Ibu, inilah sola scriptura yang harusnya membangkitkan semangat kita untuk mengatakan, aku mau tahu Alkitab. Dan bukan hanya aku mau anak-anakku tahu Alkitab, bagaimanapun caranya. Kalau kita bisa mengusahakan bagaimanapun caranya supaya mereka tahu dunia ini, ya kan? Kita bekerja keras semaksimal mungkin supaya mereka sekolah dengan baik, supaya mereka tahu dunia ini. Maka kita juga harus bertekad. Bahkan kalau boleh tekad kita harus lebih. Anak-anakku bagaimanapun caranya harus tahu Alkitab. Karena aku ini orang tua terbatas. Aku tidak bersama mereka 24 jam. Dan aku tidak bersama mereka selamanya. Aku tidak tahu kapan aku mati. Apakah aku akan mati ketika mereka sudah beranak cucu? Atau mungkin ketika mereka masih muda? Siapa yang akan memimpin mereka? Kalau kerinduanku adalah mereka jalan di jalan yang benar, maka mulai dari sekarang aku bertekad, bagaimanapun caranya, anakku dan aku sendiri harus tahu Alkitab.
Karena dikatakan di ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Hanya dengan tahu Alkitab, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, tiap-tiap orang Kristen diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bukan tradisi, bukan adat istiadat, bukan omongan-omongan orang tua, bukan sekolah SD, SMP, SMA, kuliah. Bukan. Kalau kita mau menjadi orang yang baik di hadapan Tuhan, kalau kita mau anak-anak kita menjadi baik di hadapan Tuhan, semua itu tidak berlaku. Hanya satu yang berlaku, firman Tuhan. Yang lain-lain itu harus mengikuti firman Tuhan. Tradisi harus ikuti firman Tuhan. Adat istiadat harus ikuti firman Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan harus ikuti firman Tuhan. Nasihat-nasihat kita orang tua harus ikuti firman Tuhan. Ajaran-ajaran di sekolah pun seharusnya mengikuti firman Tuhan. Kalau tidak bisa mereka lakukan di sana, kita yang lakukan. Kita sebagai orang tua, yang kita bawa mereka ke gereja, dan kita sebagai hamba Tuhan akan mengajarkan. Hanya itu caranya. Tidak ada cara yang lain. Saya mau kita melihat Kolose 2 ayat 8. Satu ayat ini saya bacakan bagi kita. Kolose 2 ayat 8 dikatakan di sana, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Inilah kenapa saya katakan tadi, segala bentuk tradisi, adat istiadat, kebiasaan, bahkan nasihat-nasihat orang tua harus sesuai dengan Alkitab. Baru anak kita baik. Baru kita baik. Ya, sungguh. Kenapa Eropa maju? Dalam sejarahnya, karena Eropa di awal berdirinya itu didirikan, dibawa sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa Amerika menjadi negara maju seperti yang kita lihat sekarang? Karena dari awalnya itu didirikan oleh orang-orang yang disebut sebagai kaum Puritan. Mereka yang keluar dari Inggris. Kaum Puritan adalah orang-orang apa? Orang-orang yang begitu mengasihi Tuhan. Yang mau berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Makanya dulu di Gedung Putih sudah pernah sempat diturunkan atau sudah kembali dinaikkan atau tidak. Di sana selalu ada yang namanya 10 hukum Taurat. Begitulah mereka menjunjung tinggi kebenaran firman Tuhan. Makanya mereka maju. Makanya mereka menjadi baik. Kenapa kita mengatakan orang Kristen kita, tapi hidup kita, kelakuan kita bahkan anak-anak kita tidak ada baiknya. Tidak benar. Susah majunya. Karena kita tidak peduli apa kata Alkitab. Tidak peduli apa kata firman Tuhan. Semakin sedikit orang Kristen yang mau duduk dan belajar Alkitab. Bahkan dalam kebaktian kita merindukan kalau boleh khotbah 5 menit. Mendengarkan firman Tuhan begitu membosankan. Maka jangan tanya kenapa hidup kita
Kenapa anak-anak kita begini dan begitu. Kita harus betul-betul datang dan merendahkan diri dan mengatakan, Tuhan, aku mau mengerti firman. Dan aku mau anak-anakku mengerti firman. Gereja kita secara khusus sangat memperhatikan hal ini. Mulai dari bulan kemarin, saya terus berpikir, bukan dari bulan kemarin saya berpikir, bulan-bulan sebelumnya, bagaimana supaya membuat kita ingat akan firman Tuhan. Karena saya sangat prihatin Bapak Ibu. Hari ini hari Minggu, hari Selasa kita bertemu. Saya tanya kepada seseorang, kamu ingat gak apa firman Tuhan minggu lalu? Gak ada yang ingat. Mungkin tidak ayatnya, minimal judulnya. Judulnya pun tak ingat. Atau mungkin sedikitlah dari isinya, itu pun tak ingat. Saya tertegun. Dan saya sebagai pendeta berpikir, apakah saya gagal menjadi hamba Tuhan? Apakah saya gagal menyampaikan kebenaran firman Tuhan? Bagaimana menolong jemaat supaya dia ingat apa firman Tuhan? Maka saya berpikir, saya doakan, saya renungkan apa yang bisa saya lakukan. Saya lakukan bagian saya. Yaitu apa yang saya lakukan? Saya bantu kita untuk mengingat. Caranya begini. Setiap bulan kita akan ambil satu topik untuk kita bahas sepanjang bulan. Lalu setiap minggu tema firman Tuhan seperti minggu ini tentang sola scriptura. Dan ini bukan hanya akan dibahas di kebaktian umum. Kita akan bahas dia di persekutuan doa. Kita akan bahas dia di kelas bedah. Kita akan bahas dia di persekutuan-persekutuan yang ada sepanjang minggu itu. Dan sepanjang minggu itu setiap persekutuan yang ada kita akan hafal ayat hafalan yang sama. Sorry, hari ini ayat hafalannya typo. Harusnya Mazmur 119 ayat 97, bukan 27. Tapi isinya benar. Itu akan kita hafal. Di persekutuan doa kita akan hafal. Di kelas bedah kita akan hafal. Minggu ini ada persekutuan wanita. Persekutuan wanita kita akan hafal. Persekutuan muda-mudi kita akan hafal. Supaya apa? Supaya kita tidak lupa. Firman Tuhan bilang, Alkitab ini seperti pedang yang kita pakai untuk berperang. Lah, kita hidup dalam dunia seperti sebuah perang. Lalu kita gak bawa pedang. Apa yang terjadi? Kita mati. Anak-anak kita mati. Kita harus selalu bawa pedang. Dan pedang ini bukan di tangan. Harus ada di sini. Di hati. Oleh karena itu Bapak Ibu, renungkan firman Tuhan ini kembali. Nanti sampai rumah, renungkan lagi. Tanya kepada diri kita sendiri, Tuhan, seberapa ku cintai firman? Seberapa banyak yang ku tahu daripada firman? Bagaimana dengan anak-anakku Tuhan? Apakah mereka bertumbuh dalam firman? Apa mereka tahu firman-Mu? Apakah mereka menaati firman-Mu? Dan renungkan apa yang harus kita lakukan. Apakah memang sudah saatnya bagi kita untuk lebih aktif datang ke persekutuan, datang ke kelas belajar Alkitab. Tuhan, aku tidak tahu firman, aku mau tahu. Aku mau datang ke persekutuan. Persekutuan apa yang ada minggu ini? Ada persekutuan doa, aku mau datang. Ada kelas belajar Alkitab, aku mau datang. Ada persekutuan wanita, aku mau datang. Ada persekutuan muda-mudi, aku mau datang Tuhan. Supaya aku belajar firman-Mu. Dan aku akan bawa anak-anakku. Kalau mereka susah diatur, aku akan paksa mereka pergi. Kalau ke sekolah saja aku paksa mereka, maka kelas belajar Alkitab aku paksa mereka pergi. Supaya mereka tahu Alkitab. Supaya kami semua
berjalan di jalan yang benar. Kiranya itu menjadi kerinduan kita, renungan kita. Bahkan bukan hanya saat ini, nanti bahkan sampai kita pulang ke rumah, bawa renungan ini bersama dengan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk mengerti akan hal ini. Tolong kami Tuhan untuk sungguh mengambil firman-Mu sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan kami. Dan mulai saat ini Tuhan, tolong kami, Roh Kudus-Mu kiranya memberikan kepada kami keyakinan bahwa kami dan anak-anak kami harus belajar firman-Mu, harus tahu firman-Mu, harus taat kepada firman-Mu, supaya hidup kami Tuhan menjadi baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.